Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi Titik Balik Perubahan. Pagi ini kita akan ditemani sama Bang Dani. Bang Dani. Oke. Siap, lanjut. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu ya supaya apa kita dapat pagi ini bisa lebih bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi sidna warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Terima kasih. Monggo Bang Dani. Oke, kita mulai Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi sahabat semuanya. Kita jumpa lagi ya, secara virtual ya, meski secara virtual tapi kita selalu terhubung satu sama lain ya. Jadi karena memang segala sesuatu itu kan disebut energi ya, energi itu kan terhubung satu sama lain. Dan juga kelas Zoom seperti ini nih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kesadaran, jadi kan kita tampil banyak ya, tampil dalam satu layar ya. Nah, keberadaan yang ada di dalam layar ini tidak terpisah dari layar itu sendiri kan gitu kan. Jadi kita kadang nggak ngeh gitu kan, nggak ngeh. Seperti saya ini kan sebenarnya kan ngomong sama layar Zoom ini sendiri, layarnya kan, slide-nya iPad ini kan gitu dia. Tapi begitu kita melihat keluar ya, saya pakai indrawi, tampak maujudnya banyak ini ya. Maujudnya ada berapa orang yang hadir di sini. Nah, yang hadir di semua yang ada di sini ini keberadaannya tak bisa berdiri sendiri gitu loh. Ya. Artinya dia nggak independen gitu. Dia ini terkait dengan keberadaan layar ini nih. Nah, sebagai being ya, kalau keberadaan zat itu. Ini analoginya seperti itu ya. Tapi cuman kadang kita nggak ngeh, di kehidupan tuh mungkin kita seperti itu, sering terjadi dan sering kita itu mengalami yang namanya lupa ingatan, kan itu dia. Sering nggak nih ngalamin ini Mas Samim nih, ya? Sering kita ngalami ini, maka kalau saya bawa dari tradisi, saya berguru di tradisi tasawuf tarikat itu. Selalu disuruh untuk berlatih mengingat kan gitu kan, bahkan diperintahkan di kitab sucinya Al-Quran itu berzikirlah pagi dan petang kan itu. Nah, itu untuk melatih agar kita jangan sering lupa ingatan. Nih kita sering lupa ingatan nih ya. Ya, ekstrimnya bisa jadi gila juga kalau lama lupa ingatan. Lupa ingatan di sini, lupa ingatan terhadap kalau secara awamnya, secara umumnya itu lupa ingatan terhadap Tuhan, lupa ingatan terhadap Allah itu sendiri. Maka kalau kita lupa akan Dia, kita akan otomatis mengingat selain Dia, kan itu dia. Nah, itu yang membuat kita lambat ya, menghambat spiritual kita seperti itu. Salah satunya itu kita selalu terlibat kepada selain Dia yang kita pun menjadi itu gitu loh, menjadi selain Dia itu, selain Tuhan itu sendiri. Maka kalau saya kutip lagi dari kitab suci Al-Quran itu kan dikatakan Allahu Somad katanya kan, tidak kan, makhluk itu tempat bergantungnya Tuhan kan itu. Ini ada nggak kesadaran kita terbangun? Oh iya, sering kita bahkan mungkin dalam setiap ritual ibadah kita, sholat itu kita nyatakan itu kan, kita pakai ayat itu, sering kita pakai ayat surat Al-Ikhlas itu. Tapi mungkin kesadaran kita di Allahu Somad itu mungkin belum sepenuhnya hadir gitu. Nah, kita nyatakan
kita bergantung. Bergantung di sini bukan dalam arti apa ya yang dimaknai secara umum, tapi bergantung sini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya yang hadir di Zoom ini keberadaannya ini tak bisa lepas dari Zoom itu sendiri gitu loh, yang dari layar ini gitu loh. Nah, kan itu jarang disadari ya. Maka kalau dia menyadari bahwa dia adalah bukan makhluk independen, wah itu dia sudah memulai aktivitas dia dengan tidak lupa ingatan gitu. Nah, kesadaran untuk membangun bahwa kita ini adalah ruh itu, kesadaran murni itu, dengan memahami ini, dengan pengetahuan ini itu sudah merupakan suatu ledakan besar dia dalam memulai jalan spiritualnya itu. Tapi kan faktanya kan kita ya sering lupa ingatan kan itu kan. Maka perlu lupa ingatan tuh dikasih pengetahuan, dikasih knowledge. Nah, knowledge ini pun salah satu wujudnya apa? Wujudnya peragaan dari sang keberadaan itu sendiri sebenarnya. Maka aspek-aspek daripada wujud keberadaan sang ilahi itu kan kalau dari sisi Rumi kan dibawa aspeknya dalam bentuk cinta kan gitu. Kalau Ibnu Arabi al-wujud kan gitu. Jadi semua para tokoh sufi itu membawa dua itu saja. Nah, kalau dia di diri itu namanya peace ya, total peace, peace and total surrender saja. Ya di dalam. Tapi kalau udah wujud dia bisa dalam bentuk pengetahuan ya. Banyaklah multiplisitasnya itu, tapi yang terbesar itu pengetahuan, cinta dan al-wujud itu sendiri kan itu dia. Nah, untuk kita jangan sering untuk membuka ya, hijab lupa ingatan ini, maka perlu ya ini salah satunya kan ada kelas ini dan kelas-kelas spiritual yang kita ikuti. Nah, karena memang nanti habit kita itu, kebiasaan kita itu memang program-program yang sudah terprogram lama dalam diri kita itu kalau nggak dikasih terus dijejali dengan pengetahuan seperti ini ya, maka pada akhirnya dia menganggap yang aktivitas yang dilakukan setiap hari itu ya biasa saja dan baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya dia sudah terjebak kan. Dia sudah terjebak dengan selain Tuhan itu sendiri gitu loh. Yang membuat dia selalu lupa kan gitu ya kan. Nah, itu yang menjadi juga perhatian kita dan kita, maka dari itu kita perlu menyadari setiap hari ya, bukan setiap saat lah, bukan setiap hari, setiap saat kita harus sebelum memulai aktivitas itu kita harus juga bercermin bahwa kita melihat bahwa kita itu I am that gitu loh, saya itu yang itu gitu loh. Ya adalah kesadaran murni itu sendiri ya, maka itu kalau dibangun setiap hari, nah itu nanti dia bisa dominan ya, itu kan perlu latihan, perlu learning by practical di situ. Nah kalau nggak kita dilatih saja kadang-kadang kita masih jatuh bangun, apalagi kalau nggak dilatih, maka perlu itu ya saling ini kita untuk meminimalisir kebiasaan-kebiasaan kita, habit-habit kita, program-program belief system kita selama ini kita biasakan seperti itu. Padahal itu adalah bukan mencerminkan bahwa dia tidak sebagai kesadaran yang murni gitu. Justru dia masuk ke dalam ranah kesadaran dualitas kan itu dia. Maka ada satu kisah ya, kisah spiritual. Ada dua ya kisah spiritual itu yang sama persis ya, bukan sama persis tapi esensinya sama ya. Ada seorang orang tua sama anaknya. Nah, anaknya ini kan selama ini kan tidak pernah dibawa ke dunia luar, maksudnya itu jarang lah dibawa ke dunia hiburan begitu kan, dunia kayak pasar malam gitu si anak kecil ini. Tiba-tiba orang tuanya ngajak, dia pun melihat pasar malam itu indahnya, bermain dengan asiknya gitu. Bermain dengan asiknya si anak itu, dia lupa kan orang tuanya, kehilangan lah, tersesat dia di permainan itu. Nah, tersesat di permainan itu pada akhirnya
dia dia merasa sendiri, ya kan, merasa tidak terkait lagi, kehilangan orang tuanya, dia berteriak-teriak manggil, nggak jumpa, ya, nggak, tersesat lah, kan. Pada akhirnya nanti sampai dia dipertemukan dengan orang yang bisa membawa dia kembali ke orang tuanya. Di situ baru dia menyadari, oh iya, ternyata keberadaan saya itu tidak lepas butuh orang tua, kan gitu kan. Ini analoginya seperti yang saya sampaikan di awal, kan gitu. Nah, kita pun di kehidupan kan begitu tuh. Begitu dihadirkan di semesta ini kan bermain dia di muka bumi ini, larut dia tersesat, lupa dia pulang ke kampung asalnya. Nanti sampai satu masa dia ketemu guru mursyid atau guru spiritual. Nah, situ dia baru dikasih cermin untuk melihat siapa dirinya, kan itu kan. Nah, situ dia baru ngeh. Dan itu juga nggak cukup juga kalau dia kembali nggak melatih, ya, nggak melatih dalam tradisi tasawuf itu berzikirnya nggak dilazimkannya. Karena berzikir itu adalah bagian daripada untuk melatih dia agar dominan di kesadaran ilahiyah itu, di kesadaran murni itu. Tetapi itu juga yang membuat kita tidak punya cukup keberanian yang kuat untuk melatih itu. Nah, perlu kita sama-sama membangun ini di kelas spiritual itu. Nah, terkait dengan ini juga, saya mau kasih satu video kisah spiritual dari tradisi Vedantik yang sama dengan tadi, tapi ini saya senang lihat video ini, membawa saya itu, ya. Nah, kemarin di kelas tasawuf yang lalu ini sudah saya putar. Ini saya ingin kasih di podcast PC pagi ini untuk saling membangun ketersadaran itu sendiri, kan itu kan, agar kita nanti mulai aktivitas itu hadir sebagai kesadaran murni itu, gitu loh, bukan sebagai kesadaran dualitas, kan itu dia. Nah, jadi sahabat semua sini silakan ya disimak videonya, nggak lama, cuma 10 menit, tapi saya merasa ini dari sisi saya tuh luar biasa kisah ini, ya, membawa kita untuk bagaimana agar kita itu tidak lupa ingatan, gitu, ya. Silakan ya, nanti saya yang sudah ikut di kelas tasawuf yang kemarin, mudah-mudahan dapat poin baru lagi, ya. Setiap hari itu kan harus baru, ya. Bukan istiqomah itu kan bahasa awamnya ya rutinitas. Kalau di dalam tasawuf istiqomah itu harus selalu ada yang baru tiap hari. Ada yang baru dia. Nah, maka dengan diulang video ini kita mendapatkan nanti poin baru, kan. Nah, zikrullah kan begitu juga itu. Kita disuruh latih tiap hari berzikir atau meditasi. Itu mendapatkan poin baru, kan, suatu ruang baru, kesadaran itu sendiri tumbuh, kan. Kalau kita ngeh di situ, kadang kita kan kesadarannya nggak bangun di situ. Pada akhirnya ya kita nganggap itu seperti itu. Padahal itu dampaknya ke jiwa kita luar biasa kalau kita mau terus melatihnya. Kita akan dibawa ke rute istiqomah. Istiqomah dalam makna tasawufnya itu, ya, menemukan sesuatu yang baru tiap hari. Oke ya. Sekarang kita simak, diperhatikan pelan-pelan. Ini luar biasa menurut saya, ini keren banget. Yang mesti kita bangun setiap hari agar kita terjaga, ya, awareness kita terbangun itu dengan melihat video ini. Silakan ya, disimak ya. Little cub. Once upon a time, while they were traveling through the jungle, the cub became fascinated with a butterfly and didn't notice that his mother had walked on. After he stopped playing around, he couldn't find his mother anywhere. He felt dreadfully afraid, alone in the dark, scary jungle, and he missed his mother. All night long, the little cub waited for his mother to return. In the morning, he saw a herd of sheep grazing in a nearby clearing. Feeling sad and lonely, he approached the herd, seeking comfort.
The cub was still too young to fully appreciate the difference between lions and sheep. And even though sheep are usually afraid of lions, the cub was so small and helpless that he was readily accepted into the herd. This wonderful parable has been told by countless teachers of Vedanta. It was a favorite of the famous Hindu monk Swami Vivekananda, who exhorted his listeners to metaphorically roar like lions. Stories like this get adapted to facilitate whatever is being taught at the time. Those of you familiar with the lion story will find an interesting addition here in my version, towards the end. The cub's loneliness and feelings of abandonment were eased somewhat in the company of the sheep. Sadly, the lioness never returned. The orphaned cub remained with the herd and grew up amongst the sheep. As he lived with them over the months and years, the sheep came to accept him as one of their own. He gradually learned their ways and even started to bleat like them. Not surprisingly, the little lion cub grew up thinking that he was a sheep. This story uses a powerful analogy to illustrate the problem of ignorance, a particular kind of ignorance that can be called self-non-recognition. The lion considered himself a weak, defenseless sheep due to ignorance of his true nature as king of the jungle. Whenever the herd was threatened by a passing predator, the lion would tremble in fear and run for safety, like the sheep. The sheep's fear was well-founded, because sheep are a favorite food for many predators. But the lion suffered from fear unnecessarily, due to his ignorance, due to self-non-recognition. Just like the cub grew up with ignorance of his true lionly nature, we too start our lives with ignorance of our true divine nature. We fail to recognize ourselves as unchanging, limitless consciousness, Atma, eternal, full, and complete. And due to this self-non-recognition, we consider ourselves to be mortal, limited beings, subject to the afflictions of our bodies and minds, even though none of that can truly threaten the innate fullness of Atma. When we fail to recognize our immortal, limitless true nature, we identify with our mortal bodies and limited minds, just like the lion considered himself a weak, defenseless sheep. And just like the lion suffered due to ignorance, so do we. One day, many years later, another lion was passing through the jungle and happened to see the herd of sheep grazing in the clearing. Standing amongst the sheep was a lion, grazing on the grass like the sheep. The passing lion was dumbfounded by this incongruous sight. As he moved closer to get a better look, the sheep sensed his presence and ran off in fear for their lives. And of course, the ignorant lion also ran off in fear. Seeing all this, the passing lion became extremely curious. So he chased after the ignorant lion to find out what was going on. The ignorant lion climbed up a tree where he trembled in fear and begged, "Please don't hurt me. Please don't eat me." The passing lion said, "Why would I eat you?" The ignorant lion replied, "Because I'm a sheep and lions eat sheep." The passing lion said, "But you're not a sheep.
"You're a lion." To which the ignorant lion replied, "How can I be a lion?" Let's pause here to appreciate the story better. The ignorant lion's concept of his own identity was thoroughly conditioned by his many years of living with the sheep. His ignorance had become deeply ingrained, and as a result, even when he heard the truth, "You're not a sheep, you're a lion," his wrong conclusion about himself was not dispelled. It continued unabated. In the same way, we've all grown up with the notion that we are mortal, limited beings, subject to the afflictions of our bodies and minds. That ignorance, too, is deeply ingrained. And as a result, when we hear the truth, "You're not your body, you're not your mind, pure consciousness is your true nature," even then, our ignorance remains. It persists somehow. In spite of the fact that knowledge destroys ignorance, merely hearing about the truth of our divine nature can fail to remove our wrong conclusions, even when it's clearly expressed. To understand why, let's return to the story. When the ignorant lion said, "How can I be a lion?" the passing lion said, "Come down, and I'll show you that you're a lion. Don't worry, I promise that I won't eat you." He gave a small mirror to the ignorant lion and said, "Look at your reflection. Do you look like a sheep, or do you look like me?" The ignorant lion was stunned by what he saw. "I'm not a sheep. I'm a lion. I'm the king of the jungle." He thanked the passing lion again and again for removing his wrong notions, and he strutted off into the jungle boldly, knowing full well that he was at the top of the food chain. No predators could harm him. Notice that merely hearing the words, "You're a lion," wasn't enough to remove his deeply ingrained ignorance. Rather than merely being told the truth, he needed to be shown the truth by looking into the mirror. That mirror represents the teachings of Vedanta, a mirror in the form of words. When we look into the mirror of Vedanta, we can see our true divine nature reflected there. We can see ourselves completely independent of our bodies and minds, and utterly unaffected by their afflictions. In this way, the teachings of Vedanta don't tell us the truth, they show us the truth of our own nature. They destroy our deeply ingrained ignorance and free us from suffering due to identification with our bodies and minds. But our story isn't over quite yet. As night fell, the lion stretched out on the jungle floor and slept soundly. He no longer needed the companionship and security of living with a herd of sheep. The next morning, he awoke and saw the sheep grazing in the clearing as usual. Having just woken up, he was drowsy, I suppose, and he walked towards the herd purely out of habit. He joined them and started grazing on the grass again, as he had done for so many years. The passing lion was still in the vicinity and happened to see all this. As he approached the herd, the sheep scattered in fear,
But the lion remained there, having remembered that he was a lion. The passing lion asked him, "Why are you still living with the sheep and grazing on the grass?" He replied, "I guess it's just a habit." Habits can be very powerful and surprisingly tenacious. Even though the lion clearly knew that he was a lion, his habitual sheepish behavior and thinking continued nonetheless. In the same way, even after we discover our true nature to be eternal and limitless, our habitual wrong notions of being mortal and limited can continue. False identification with our bodies and minds can persist purely out of habit. So, Vedanta must address not only the problem of self-non-recognition, but it must also address this further problem of habitual wrong thinking. Self-non-recognition is removed by the practice called Shravana, which is listening to a qualified teacher unfold the teachings of Vedanta clearly and methodically, enabling us to see our true nature reflected in the word mirror of Vedanta. But Shravana itself can't remove our habitual wrong thinking. Another kind of practice is required, and that practice is called nididhyasana, contemplation, which is specifically intended to remove any lingering identification with our bodies and minds. The last part of the story shows how this works. To help the lion overcome his habitual wrong thinking, the passing lion gave him a mirror and said, "Be sure to look at your reflection each morning before you do anything else." Every morning thereafter, when the lion looked at his reflection, he didn't see or learn anything new. But by repeatedly seeing his true nature reflected with all its power and majesty as king of the jungle, his habitual sheepish behavior gradually faded away. The lion needed to see himself in the mirror again and again to remove his habitual identification with being a sheep. In the same way, after gaining self-knowledge, we need to look into the word mirror of Vedanta again and again to remove every last trace of our own habitual wrong thinking. And when we are totally free from any residual identification with our bodies and minds, we will enjoy complete, unfettered liberation, moksha. Halo Mas Anim. Siap Bang Denny. Suara saya jelas ya? Aman-aman. Oke, jadi saya kira banyak dapat ya kita dengan melihat menyaksikan video tadi itu terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan kita banyak dapat poin baru pagi hari ini ya. Lalu yang kalau kita bisa kutip dari situ ya, ada yang pertama itu yang saya sampaikan di awal tadi itu adalah anak singa itu itu mencerminkan, menggambarkan perjalanan spiritual kan, perjalanan spiritual manusia itu di dunia kan, itu kan di anak singa itu, anak singa tersebut yang anak singa yang bermain-main ya kan, singa yang bermain-main itu menggambarkan perjalanan spiritual ya.
Nah, ini kalau saya mengutip kalamnya guru saya kan, orang bertasawuf tarekat itu bermain-main di muka bumi kan, dalam kalimat metafora dari guru saya itu artinya kita sedang harus ngeh bahwa kita tuh sedang diperjalankan gitu kan. Perjalanan seperti itu kita harus sadar bahwa kita tuh sedang diperjalankan, hadir di dunia ini diperjalankan, bukan jalan sendiri, diperjalankan. Ada visi misi Tuhan untuk keunikan kita itu, setiap manusia itu ada visi misi Tuhan situ, ada grand design Tuhan, dan setiap kita itu kan berbeda, unik dia. Nah itu mesti kita sadari, kita hadir di sini juga. Kalau kita punya keluarga, semua anak dan istri kita itu diperjalankan, yang mesti kita lihat sebagai Tuhan punya mau untuk dia, bahwa dia sedang diperjalankan. Maka kita dengan memahami ini tidak bisa memaksakan untuk dia harus sama dengan saya. Meski saya orang tuanya, anak saya itu tidak bisa saya paksakan harus seperti saya, tak bisa. Dia punya penanganan sendiri dari Tuhan gitu. Nah, kalau kita bisa melihat itu, kita akan muncul itu kesadaran itu, kehadiran kita sebagai makhluk yang berkesadaran gitu. Nah, kita mesti melihat itu. Jadi semua kita ini diperjalankan. Ya. Anak singa tadi itu yang bermain-main di hutan tadi itu gambaran, ya, metafora dari menunjukkan bahwa kita ini manusia itu diperjalankan sebagai makhluk spiritual yang mengalami dualitas, kan itu, menjalani dualitas. Nah, dalam menjalani dualitas itulah dia tadi saya katakan di awal itu sering terjebak, sering mengalami yang namanya hilang ingatan. Kan tadi di awal saya sampaikan itu kan, hilang ingatan. Nah, terus nanti kita pun seperti itu sampai kita nanti menemukan betul-betul bukan menemukan, ya, dipertemukan dengan sosok manusia yang sudah wake up, sudah bangun, ya, kalau di istilah tradisi di tarekat menemukan guru mursyid kan, dan dia nanti yang mengasih cermin bahwa stop, dirimu sudah stop main-main ini, dirimu ini gitu loh. Kau ada misi Tuhan dalam dirimu, ada tujuan Tuhan, dan mesti itu disadari gitu loh. Nah sampai nanti dia di titik menemukan seorang guru spiritual kan gitu ya. Nah yang kedua yang bisa kita ambil itu, ya, yang kedua kalau saya bisa kutip itu, kita berjalan ini, ya, sebagai perjalanan spiritual ini diselubungi ketidaktahuan itu kan, tadi disebutkan ketidaktahuan atau kebingungan gitu. Kebingungan mengidentifikasi diri kita yang sesungguhnya itu. Nah, kita lebih sering mengidentifikasi diri kita sebagai yang tadi disebutkan, sebagai yang tubuh dan sebagai yang ego gitu kan. Nah, ini selubung ketidaktahuan inilah yang tidak sering kita kasih perhatian untuk bagaimana ya melampaui ini gitu loh. Nanti dia. Meski tadi dia dikatakan dia sudah oke lah ya, secara kognisi kita tahu, karena sering belajar seperti bahwa saya adalah si kesadaran murni itu sendiri kan. Nah, tapi kan di praktek sehari-hari itu tidak dominan itu hadir, bahkan mungkin sangat sulit itu terjadi kan itu Pak. Justru kita sering hadirnya itu sebagai tubuh dan pikiran itu sendiri kan itu. Nah, jadi selubung ketidaktahuan ini di samping dikasih pengetahuannya, ya, nah, dia nanti juga harus perlu dilatih kan. Tadi kemarin saya sampaikan di awal perlu latihan, gitu kan. Latihan dia setiap hari, ya, kalau di Islam kita disuruh berzikir kan gitu kan. Nah yang ketiga saya kira itu bisa kita ambil, anak singa itu menggambarkan juga sebagai kita ini banyak berjalan seperti itu ikut-ikutan ya. Anak singa itu menggambarkan berjalan
spiritual yang suka kerumunan lah istilahnya ya, yang suka kerumunan, atau bahasa lain saya tuh ikut-ikutan ya. Kan itu tuh. Kita sering ikut-ikutan, artinya ikutan tuh, oh ini banyak rame aja kita ikut. Jadi simbolnya anak itu kan sifatnya kan suka ikut-ikutan tuh. Nah itu gambaran yang bisa kita dapat dari kisah tadi itu. Nah kita untuk, oh ya apa saya ikut-ikutan apa tidak ya di dalam belajar spiritual ini. Maka kalau dia muncul itu, dia akan menggali kan. Dia akan menggali, nggak mau dia hanya sebatas, dia akan banyak bertanya, ya dia banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan filsafat dalam dirinya ya kan. Nah, salah satu contoh pertanyaannya itu self inquiry-nya itu, ya apa ya tujuan saya dihadirkan Tuhan di sini, di mana ya asal saya. Nah, itu terjadi pertanyaan-pertanyaan self inquiry itu dalam dirinya itu. Nah, itu membuktikan dia itu tidak mau ikut-ikutan gitu. Ya. Dia betul-betul harus menemukan kesejatian dirinya itu di dunia ini kan gitu dia. Jadi pertanyaan filsafat itu muncul sama diri dia. Kan kalau kita bawa di agama kita di Islam itu kan ada tuh ya malaikat mungkar dan nangkir kan gitu ya. Kalau kita meninggal itu ditanya sama Rabbuka, kan itu yang ya cerita yang berseliweran di masyarakat. Nah, kalau di tasawuf itu kan bukan di situ. Nah, itu. Jadi pertanyaan itu di dunia ini. Di kubur nanti mana adalah kubur itu sudah perjalanan jiwa berikutnya kan itu. Nah, justru pertanyaan yang malaikat mungkar dan nangkir itu adalah di dunia ini. Yaitu pertanyaan tadi itu, pertanyaan yang esensial tadi itu. Saya ini siapa ya? Asal saya dari mana kan gitu kan? Apa tujuan saya dia? Nah, itu hadir berarti dia sedang hidup malaikat mungkar dan nangkir itu kan. Ini saya bawa agak ke hakikat malaikat gitu kan. Sebetulnya ini mau nanti di kelas malam nanti ini di kelasnya tasawuf malam ini saya mau membabar itu hakikat malaikat itu, tapi nggak apa-apa ini agarnya tersampaikan di sini. Ya. Jadi pertanyaan mungkar dan nangkir itu adalah itu yang kita bangun di dunia. Ya, di sini kita bangun. Pertanyaan itu di sini, dalam diri kita, bukan di luar, dalam diri kita. Nah, malaikat itu kan, nggak apa-apa ya, berselancar kita sedikit ya. Malaikat, ini kan secara bahasa ini dari akar kata ya, dari akar katanya ini malak ya. Malak itu artinya tekad, nah, gitu. Atau kekuatan ya, atau sini. Nah, malaikat itu secara hakikatnya secara bahasa dari akar katanya itu makna grammarnya itu dari akar kata malak yang artinya tekad kuat dalam diri kita. Jadi tekad kita begitu kita sudah mulai mempertanyakan pertanyaan filsafat tadi dalam diri kita itu, nah, itu sedang berperan dalam diri kita tuh malaikat mungkar dan nangkir itu. Nah, itu ya yang perlu dilihat. Nah, itu kita bangun nggak di tiap hari itu? Ya, nah itu tekad itu kita bangun nggak? Tekad kuat itu kita bangun nggak? Kan itu dia. Nah itu akan membawa nanti kita ke dalam man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu kan itu kalau saya istilah terminologi tarikatnya kan itu ya. Nah, pertanyaan itu begitu kita sadar kita sudah mulai mempertanyakan itu awal kita mulai belajar terus seperti itu dari di awal berjalan spiritual itu. Nah, itu sudah berperan ya. Kita sedang berperan, kita sedang memperagakan malaikat mungkar dan nangkir dalam diri kita. Ya, nah, itu dari hakikat tarikat itu makanya malaikat mungkar nangkir itu mempertanyakan itu, pertanyaan filsafat itu. Ya kalau orang bilang itu pertanyaan spiritual lah, ya banyak lagi kan pertanyaan itu yang terus dia menggali kan itu dia kan. Nah itu disadari tekadnya itu dia berperan sebagai malaikat mungkar nangkir itu sedang aktif gitu loh. Nah pertanyaannya apakah kita aktif setiap hari melakukan self inquiry di situ kan itu pertanyaannya itu.
Oke, yang berikutnya ya, ini kan selancar saja ya. Yang berikutnya poin yang keempat ya, yang saya bisa ambil. Yang keempat itu anak singa itu menggambarkan apa? Banyak orang tumbuh dengan banyak orang tumbuh dengan ketidaktahuannya tentang sejati dirinya kan gitu ya. Ya, anak singa itu juga menggambarkan ya juga menggambarkan banyak orang tumbuh dengan ketidaktahuannya ya, dengan tahuannya tentang akan diri sejatinya kan. Atau dengan kata lain dia tidak mengenal dirinya gitu. tidak mengenal keilahiannya lah gitu ya. Ya, seperti yang di istilah tasawuf apa, man arafan nafsah takut arafa rabah kan gitu ya. Atau gagal yang mengenali hakikat dirinya adalah kesadaran murni kan gitu kan. Gagal mengenali hakikat dirinya adalah kesadaran murni kan ya. Nah, ini poin keempat ya, kalau kita tadi bisa ambil dari kisah Vedantik tadi itu dia. Oh, kita sering ini, bukan sering lagi ya, memang hampir rata kita memang secara kognisi, secara pikiran kita bahwa saya adalah kesejatian itu, kesadaran murni itu, tapi kita faktanya kita tumbuh dengan ketidaktahuan itu, bahkan justru kita tumbuh dengan ego kita kan, dengan tubuh dan pikiran kita, dengan manas kita itu. Justru kita sering mengidentifikasi kita tumbuh sebagai yang manas itu, sebagai yang tubuh, pikiran, perasaan, dan emosi itu. Oke, kita masuk yang kelima ya. Yang kelima saya kira bisa kita petik adalah apa itu? Maka dengan kita tidak gagal kita mengenali diri sejati kita itu, maka ada akibatnya, ada dampaknya. Dampaknya itu ya otomatis. Kalau saya sampaikan di awal tadi, kalau kita tidak selalu belajar mengingat Allah itu, kita akan mengingat selain Allah kan gitu kan. Dan kalau kita tidak sadar kita bahwa kita berperan dari sebagai kesadaran yang murni itu, ya kita akan berperan di luar itu dan menjadi berperan sebagai kesadaran dualitas kan gitu dia kan. Itu yang kelima ya. Dampaknya itu kita akan terbuai oleh manas ya. Terjebak. Ini ya simbolnya terjebak di manas kan itu. Pikiran, kan ini ya saya ulang ya, perasaan, emosi kan. Yang keenam apa? Yang keenam saya kira tadi kan kebiasaan kan sudah mengetahui bahwa dia adalah kesadaran murni kita, kesadaran murni itu kita susah untuk lepas dari habit ya kan. Habit nih, kebiasaan kan itu ya. Nah, kebiasaan ini harus dibantu dengan dia nanti saya sampaikan di awal tadi itu menemukan guru spiritualnya ya untuk menunjukkan mengasih cermin itu loh bahwa kau yang ini gitu loh. Jadi pentingnya kita punya guru spiritual itu di situ. Jadi untuk membangunkan. Tapi kebetulan mesti dibangunkan ya, mesti diilmui ya, diilmui. Bukan diilmui ya. Kebetulan ini mesti disingkap hijabnya gitu, disingkap
disingkap oleh guru spiritual kan gitu. Nah, jadi di samping kita sudah secara pikiran kita tahu ya, kita tahu bahwa kita adalah kesadaran murni, tapi kalau kebiasaan kita tidak kita rubah ya, kebiasaan tadi kan perilaku dan pola pikir dan paradigmanya itu akan sulit. Maka perlu kita orang yang sudah bangun untuk membangunkan kita. Itu artinya kita kan masih sedang tertidur ya. Nah, perlu dibangunkan. Nah, ketika dibangunkan telah terjadi kiamat namanya. Kiamat di sini kan bukan kehancuran ya. Kiamat itu artinya bangkit ya, bangkit kesadaran ya. Tapi proses dilaluinya itu ada satu paket kan, dengan dia mengalami kehancuran tubuhnya. Kehancuran di sini itu dia akan mengalami begitu beratnya melepaskan keterikatannya dengan duniawi, dengan dunia materi. Nanti dia. Nah, maka perlu seorang mursyid untuk membangunkannya. Jadi maka di kisah Vedantika itu mursyid itu dianalogikan sebagai cermin itu kan. Dikasih tunjukkan itu ya, si singa yang satu itu membawa cermin menunjukkan. Ya. Bukan hanya memberitahu, yang menunjukkan. Itu berbeda ya kali ini. Menunjukkan bahwa engkau ini loh kayak gitu kan. Nah, baru dia ngerti, oh iya. Itu dia. Tapi meskipun udah dikasih tahu itu kan kebiasaan-kebiasaan itu kan masih dilakuinnya kan. Nah, maka untuk merubah kebiasaan itulah salah satu apalagi langkah berikutnya agar kita dominan hadir di kesadaran murni itu kan. Nah, kita sudah sekian lama bertahun-tahun sudah terprogram ya. Terprogram dengan belief system itu kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap tadi itu bahwa kita sudah berperan ya, sudah memperagakan di kesadaran murni itu sendiri, padahal enggak ya, padahal kita sedang memperagakan kesadaran dualitas. Nah, maka jangan dianggap sederhana ya itu ya, merubah kebiasaan itu mesti itu mulai dihidupkan dari sekarang gitu loh, karena nggak cukup kan tadi dikatakan di kisah itu bahwa meskipun dia sudah tahu bahwa dia adalah singa, raja singa gitu ya, raja hutan, tapi dia tetap kan besoknya dia bangun itu dia akan kembali melakukan sifat-sifat domba itu. Nah, itu kalau nggak dirubah kita kembali ke kita ya, sebagai pejalan spiritual itu kalau nggak dirubah ya pola pikir segala macam itu ya kita hanya sekedar menyadari bahwa kita kesadaran murni itu di level kognisi kan, itu di level pikiran saja. Maka perlu guru spiritual untuk menunjukkan terus memberitahu membimbingnya itu dia kan. Nah, kalau enggak nanti ya contoh sederhana gini lah ya, contoh sederhana kita kan biasa itu ya mengucapkan begitu dapat rezeki segala macam begitu dapat sesuatu yang membuat kita happy, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah kan itu kan itu ya, itu kebiasaan kita kan. Nah, itu pernah enggak kita cek itu bahwa itu kebiasaan kita, kebiasaan dualitas itu. Nah, coba kita konfrontir ya, ketika kita dapat musibah, sakit, spontan enggak alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Coba ya. Coba kita kontemplasi ke diri masing-masing ya. Itu satu program loh, itu udah lama itu program dualitas ya. Itu hal sederhana tapi fatal loh itu ya. Kita menganggap kan baik ya alhamdulillah gitu. Dapat ya, biasa kan, sudah jadi kebiasaan, habit kan. Dan menjadi belief system bahkan. Nah, begitu dapat penyakit, dapat musibah, dapat kesusahan, muncul enggak kalimat alhamdulillah itu? Muncul enggak kata-kata alhamdulillah itu? Wah, itu dia. Yang muncul apa? Yang muncul mungkin gerak jiwa nafsu amarah lawamahnya ya kan. Apa ini kok gini aja hidup nih tuh, sakit kali lah, itulah banyak banyak peragaan dari si tubuh dan pikiran dan si ego tadi gitu. Nah, itu selalu contoh yang sederhana. Coba kita kontemplasikan, diperhatikan, direnungkan itu kan. Nah, banyak lagi yang lain kan, contoh lainnya. Itu saja gitu kita sudah terjebak di situ. Tapi kita anggap itu suatu yang kita menormalisasinya itu kan. Kita anggap itu baik-baik saja itu. Padahal itu menjadi kebiasaan yang harus kebiasaan yang menjebak kita ya akan tetap berada di kesadaran dualitas kan itu kan. Nah, sementara di pikiran kita menyatakan kita ini adalah
kesadaran murni kan gitu kan. Nah, bagaimana itu? Jadi ada kontradiksi itu, apakah perlu dilatih kan? Nah, pada akhirnya kan identifikasi diri kita dengan tubuh dan maksud dapat bertahan lama dengan program itu, ya. Kata disebutkan juga itu, ya. Selama kita seperti itu mengidentifikasi diri kita dengan tubuh dan manas tadi itu, ya itu membuat makin bertahan lama kebiasaan-kebiasaan itu, ya. Nah, kebiasaan yang berpikir salah itu. Maka saya sering katakan di kelas tasawuf juga, ya kita setiap hari juga harus memperhatikan, mengecek list. Setiap hari itu kita pergunakan bahasa nafsu mutmainnah atau bahasa pikiran atau bahasa ego. Itu perlu diperhatikan itu, ya. Nah, seperti kemarin nih pengalaman semalam kan ada saudara saya dari Sumatera Barat itu ziarah ke Batam, ke Surau dan itu kan. Nah, ngobrol saya di kantin gitu kan. Saya nggak sebut nama ya. Ngobrol di kantin. Tiba-tiba sampailah pembicaraan itu tentang merokok kan gitu kan. Dia tanya, "Bang Nani nggak ngerokok lagi?" "Ya, saya ngerokok ya kadang-kadang. Pokoknya saya bisa kendalikan lah." Saya bilang gitu. "Oh, saya juga iya." Gitu. Tapi kalau saya nggak merokok, saya gepuk katanya, saya gendut katanya. Nah, saya langsung terbawa itu. Wah, ini bahasa mana? Ini gerak jiwa mana? Akhirnya saya tanya sama dia. Nah, mungkin dirubah bahasanya itu, Bang, saya bilang. Kalau saya tidak merokok, malah saya sehat kayak gitu. Dia langsung kaget ya. Oh iya ya katanya. Itu jadi program sudah. Kalau saya tak merokok, perut saya buncit katanya. Nah, kalau saya merokok, itu jadi program. Nah, dirubah sedikit bahasanya tuh gerak jiwanya kan udah berbeda, ya kan? Atau mungkin bisa ditambahkan, ya kan? Kalau saya tidak merokok, perut saya buncit, meskipun buncit, tapi saya akan itu. Ditambah kalimat meskipun. Itu udah ada grade rasa di batin kita yang berubah ya dari gerak jiwa yang ini melompat ke yang itu, dari gerak jiwa yang ego melompat ke gerak jiwa yang mutmainnah, kan itu dia. Nah, itu sedikit itu saja dia terbuka. Iya ya, katanya gitu. Nah, tapi kita menganggap itu kan normal ya, yang tadi itu yang bahasa kalau saya tidak merokok buncit katanya, kan itu. Nah, sama seperti alhamdulillah tadi itu. Nah, itu kan jangan dikira itu sesuatu yang ini ya, yang sepele gitu loh. Itu kalau pelan-pelan kita, itu kan bagian daripada karena sebenarnya kan kesimpulan-kesimpulan kita itu yang membuat kita terjebak kan. Maka dilatih kan kesimpulan itu, bahasa itu dilatih, labeling-labeling itu dilatih, judul-judul yang kita buat tuh dilatih, dibawa ke ranah dimensi mutmainnah kan, itu bersih dibawa ke sana. Itu harus dirubah dari sekarang itu. Kalau nggak nanti ya tadi itu, meski kita tahu bahwa kita punya sifat keilahian kita adalah ruh itu ya, yang dari percikan dari diri yang maha. Tapi kalau ini juga nggak dirubah ya itu nanti hanya berseliweran di pikiran gitu loh. Tapi begitu dia kena event, kena masalah itu, dia tetap akan berperan, akan reaktif egonya kan gitu. Akan reaktif yang nafsu amarah lawamahnya. Kenapa? Ini nggak dirubahnya kebiasaan ini. Ya. Maka pelan-pelan bahasa diperhatikan. Karena itu membawa gerak jiwanya. Sebenarnya kita kan berinteraksi sama, seperti saya di Zoom ini ya, sama teman-teman di Sirabat di sini. Kan saya berinteraksi sama kesimpulan saya terhadap semua sahabat yang ada di Zoom ini kan, seperti Mas Cabim lah, ya kan. Saya kan berinteraksi sudah dengan kesimpulan saya sendiri itu tentang Mas Cabim gitu loh. Ya kan, coba kita perhatikan kita di sosial itu. Kan tidak hanya berinteraksi secara fisiknya kan, kalau kita yang ini ya, ketemu secara fisikal ya. Kita lebih terjalin interaksi itu, kesimpulan yang kita buat tentang orang itu gitu loh. Itu kan realitas juga itu. Mana lebih real itu ya? Saya kan tidak ketemu Mas Camim nih secara fisik ya, ini kan secara virtual saja.
Tapi kan saya merasa Mas Amin itu, oh sudah apa seperti saya pertama bertemu fisik, akhirnya timbul makna kesimpulan dari dalam diri saya, Mas Amin itu seperti ini, bla 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 segala macam. Nanti saya ketemu fisiknya di Surabaya, oh ya Mas Amin ternyata seperti ini. Itu di mana yang realitas itu? Coba pernah nggak kita pikirkan? Pernah nggak kita kontemplasi itu? Yang real itu yang mana? Yang saya nanti ketemu fisik Mas Amin di Surabaya, atau makna yang saya buat tentang Mas Amin itu di pikiran saya? Yang menimbulkan rasa itu. Coba renungkan, kontemplasikan. Pernah enggak kita sampai sejauh itu? Sampai saya sampai segitunya itu. Saya berinteraksi sama anak istri saya kan membuat makna terhadap mereka. Ya kan? Tapi saya merasa yang realitas itu saya bertemu fisiknya. Coba, ya. Kesadaran itu nanti membawa ke sana gitu loh. Oh iya. Nah, coba dikontemplasikan, nanti dijawab sendiri itu. Ya. Mana yang real itu? Nanti kalau sudah bisa dia paham ini, esensinya ini, nanti dia pun lepas ya. Kita ditinggal segala macam, teman sahabat ditinggal. Kita bisa melihat itu, dan kita tidak akan terpisah juga dengan ketika kita tahu esensi itu kan. Kan makna yang saya buat tentang Mas Amin itu ada di pikiran saya, ada di batin saya. Oh ini Mas Amin. Itu mana yang lebih real itu ya. Nah, itu seru tuh kalau bisa dijejal terus ke dalam itu. Jadi mana yang realitas? Selama ini kita anggap realitas itu adalah yang ketemu fisik, kan gitu kan. Jadi banyak itu nanti realitas yang enggak, yang mana yang paling sejatinya. Nah, maka kita belajar saya belajar di Tasabareka itu, itulah disuruh menjejali rasa itu. Itulah kan realitas sebenarnya dirasa itu nanti. Rasa Mas Amin terhadap saya terhadap Mas Amin sama anak istri saya juga. Itu kan ada di dalam itu, ya. Itu lebih real itu. Nah, tapi karena kita tadi itu ketidaktahuan kita, ya, akan desati kita, pada akhirnya kita melihat yang real itu yang ini, gitu loh, yang ada interaksi fisik. Bahkan sekarang siapa tuh Mas Amin, si Zuckerberg itu ya sudah bikin metaverse ya. Halo Mas Amin. Iya Bang. Itu macam mana tuh Mas Amin? Nah, kita duduk di sini nanti bisa datang dia hologramnya itu kan. Iya. Wah, itu sebenarnya di spiritual sudah ada itu kan, sudah diajarin itu. Tapi secara ilmiah sekarang terkonfirmasi kan itu kan. Nanti dia di taman sana Mas Amin Surabaya, tapi nanti hologramnya hadir di sini. Nah, itu mana yang real itu? Oke, nanti kita bikin, kelas berikutnya kita bikin tentang gerak-gerik realitas itu keren. Sampai kita harus seperti tersadari, terpahami yang mana hakikatnya realitas itu. Nah, kita kebiasaan kita realitas saya ini, ada buku di depan saya ini, ada ini yang bersentuhan dengan fisik saya itu. Nah, makna-makna yang muncul misalnya kan, saya melihat melihat buku inilah, bukunya Imam Ghazali ini, ya kan? Saya lihat buku ini kan muncul makna. Ya, muncul kesimpulan tentang buku ini. Hakikatnya buku ini apa sih? Apa hakikatnya buku itu, Mas Amin? Hakikatnya apa ya? Ilmu. Iya, enggak kan, buku ini kan kertas ini. Kertas. Tapi kertas kan, tapi begitu kita kasih makna, kesimpulan, labeling, apapun itu judul, persepsi tentang buku, itu yang jadi apa kan? Nah, itu sudah sejauh itu enggak sahabat semua di sini untuk menggali. Ya, kesadaran itu seperti itu. Nanti hasil, kita sebenarnya hidup dengan makna-makna kesimpulan yang kita buat itu sendiri yang ada di pikiran kita. Maka kata Ibnu Arabi, ya, bukan Ibnu Arabi, semua para sufi bilang ini imajinal semua. Nah, yang realnya itu mana? Yang kita bikin di pikiran kita itu. Pikiran itu nanti membawa, mengkoleksi namanya rasa kan itu. Ada rasanya, rasa itulah nanti membawa kita. Itulah kesejahteraan, itulah yang real itu. Nah, rasa itu jangan disimpulkan. Nah, begitu simpulkan sudah naik lagi kan, sudah masuk lagi produk pikiran kan, itu dia.
Nah, sering saya contohkan tuh kita beli garam, sebenarnya garam itu mau menitipkan rasa asin sama kita, tapi kita terjebak dengan zahirnya garam, ya. Kan itu kebiasaan kita kan. Ini kan banyak banyak contohnya, banyak analoginya bisa saya bawa. Iya kan? Pernah nggak ibu-ibu apapun itu beli garam? Kita jarang terbawa perenungan dalam, ya, bahwasanya garam itu sedang berdialog dengan kita untuk mau menyatakan, nih aku mau nitip terasa asin ke engkau manusia, kan itu. Nggak pernah kita terjadi self inquiry itu, jarang lah ya kan. Nah, rasa itu yang mau dititipkannya dengan interaksi cair begini, itu kan ada rasa yang terkirim sama kita. Ya, kita melihat objek itu ada sensasi itu membawa persepsi itu kita melihat objek ini timbul nanti sensasi, dan sensasi itu kita olah sama pikiran kita, itu membawa timbul emosi di situ, rasa di situ. Nah, rasa itulah yang kesejatiannya itu. Jangan dikasih nama, begitu kita kasih nama lagi rasa asin. Nah, asin nanti akan membawa asosiasinya kan. Banyak lagi dibawanya, udah kehilangan yang esensinya. Nanti dia. Nah, itu jarang-jarang. Ya nanti kita coba itu ya, di kelas berikutnya kita coba tentang realitas. Biar tidak menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita tuh yang itu kan, interaksi empirisnya itu. Nah, itu salah satu poin besar juga. Ya, kita masuk ke yang ketujuh terakhir nih, yang ketujuh, apa lagi bisa kita ambil itu bahwasanya, nah, kan tadi itu di kisah itu si singa yang sudah sadar, si singa yang sadar itu, taruhlah itu sebagai guru spiritual ya, ngasih cermin ini loh, kan, dirimu adalah yang ini. Ya, itu kalau kita bisa bawa ke tradisi kita ya di tasawuf atau di luar agama Islam, itu bawa meditasi kah atau berzikir kah, itu mesti dilatih agar kesadaran murni itu menjadi dominan ya, untuk kita ya hadir dalam setiap memulai aktivitas itu, hadir sebagai kesadaran murni. Jadi penting, maka di Al-Quran itu selalu diingatkan untuk selalu berzikir, untuk melatih itu bagaimana nanti kita bisa memulai aktivitas setiap hari itu dengan hadir sebagai kesadaran murni, kan itu dia. Nah, itu kan perlu latih agar nanti kebiasaan-kebiasaan ini tidak mendominasi lagi, kan gitu. Maka pentingnya itu, kalau bahasa sofistik itu ya apa? Kalau inputnya Allah, kan itu nanti outputnya pasti Allah itu, ya kan? Orang berzikirullah itu kan mengundang Allah, ada dalam dirinya, bukan mengundang dari luar ke dalamnya. Ini kan bahasa manusia aja, kan itu dia. Artinya dia menumbuhkan, kan itu kan, menumbuhkan kaliannya untuk selalu biar sampai mendarah daging. Tadi kebiasaan kita kan sudah mendarah daging itu, di kisah itu kan diceritakan mendarah daging itu loh. Nah, ini pun zikirullah pun harus mendarah daging. Bagaimana untuk dia mendarah daging? Ya harus dilatih kan, dilatih. Nah, maka nanti kalau sudah mendarah daging, dia outputnya itu pasti Allah. Kalau inputnya Allah, ya, yang diundang Allah, tentu nanti yang terperagakan itu adalah Allah itu sendiri, sifat-sifatnya itu sendiri, sifat-sifat kalian itu, dia kasih sayang itu sendiri peragaannya. Nah, kan perlu tuh, bukan perlu lagi ya, wah mesti itu. Maka di tradisi kita di tarekat itu ya itu harus, jangan sampai kita sering mengalami hilang ingatan ya. Kembali ke awal tadi, jangan mengalami hilang ingatan, ya latih terus ya. Untuk kita nanti memulai aktivitas itu, kita sebagai kesadaran yang murni itu hanya menjalani topeng-topeng dualitas gitu loh. Kan itu saja tuh. Nah, itu kan harus dikokohkan itu. Di samping kokohkan keilmuannya ini, latihannya dikokohkan juga kan, gitu kan. Nah, apalagi nanti ini menjelang Ramadan kan, makin banyak lagi itu kita harus ini momentumnya lah, bulan Ramadan nanti momentumnya untuk kita makin jihadul akbar di situ kan. Nah, dan itu peluang besarnya ada di situ. Nah, kalau tidak kita latih dari sekarang ya gimana nanti? Kita hanya ikut kelas spiritual,
dapat pengetahuan, oh iya, saya adalah keilahian itu sendiri, harus yang yang diri yang transenden itu yang harus aktual gitu. Tapi latihannya nggak dikerjakan juga kan, nah itu nanti jadi pincang dia, ya. Maka saya bilang itu satu paket tuh, learning by konsepnya, learning by praktikalnya, baru dia jadi to be kan gitu, baru dia menjadi di situ. Nah itu perlu ya, perlu saya terutama untuk mengingatkan ke diri saya kan gitu, itu juga sahabat-sahabat di sini. Artinya apa? Yang ketujuh ini melatih berzikirullah kan gitu. Meditasi kan kalau di luar Islam ya, agar memulai aktivitas sebagai kesadaran gitu ya. Kan tadi itu kebiasaan yang berlaku itu kan dikasih cermin tadi ya di kisahnya Vedanti itu. Untuk dia tahu kok ini diingatkan terus di ini. Maka untuk mengingatkannya itu kan berzikirullah. Kalau di tradisi tarikat berzikirullah dibangun. Biar dia nanti kalimat Allah itu mendarah daging, tentu yang nanti jadi outputnya peraganya ya itu kan. Kalau ada yang kita sering berzikir wirid, tiba-tiba peragaannya masih marah, masih melihat orang lain negatif segala macam, berarti kan perlu dikoreksi ya, perlu dikoreksi wiridnya tadi kan gitu kan, atau meditasinya tadi gitu. Loh, saya meditasi atau wirid berzikirullah ini untuk menghadirkan keilahian dalam diri saya itu untuk mendarah daging, tapi kok prakteknya peragaannya masih dualitas. Nah itu dia. Artinya apa? Harus balik lagi dia ke kampung asalnya, ya. Nah, kembali lagi ke dalam dia, ke dalam lagi ya latih lagi terus. Nah begitu, jadi gampang nanti mengkonfirmasinya. Karena simpelnya begitu, kalau inputnya Allah, ya outputnya harus Allah. Kalau bahasa aplikasinya, kalau kita sudah masuk ke dalam kolbu, ke dalam diri rohani kita, ke dalam nurani kita ngikuti bahasa kolbu kita, ya, melayani kolbu kita. Di luar pun nanti akan peragaannya melayani kasih sayang itu sendiri, memperagakan kasih sayang itu sendiri. Itu udah hukumnya. Tapi kalau kita tidak dipagari dengan pemahaman ini, nanti kita hanya melakukan wirid ritual itu, melakukan ibadah itu sebatas hanya melakukan itu. Tapi begitu diperagakan atau tidak itu kita nggak lagi menjadi perhatian kita. Padahal satu paket harus diperhatiin. Begitu kita meditasi, ya, begitu kita wirid zikrullah, itu satu paket dengan peragaannya, karena dia harus diaplikasikan, kan ya. Nah kalau nggak dikasih pengetahuan ini, nanti kita ya sudah, yang penting aku sudah melaksanakan wirid, sudah melaksanakan meditasi, gitu kan. Tapi nanti peragaannya dia kembali ke kebiasaan dualitasnya, gitu. Nah itu yang banyak kadang membuat kita tidak hadir di dominan di kesadaran murni. Maka satu paket itu diperhatiin. Oh iya, kalau sudah inputnya Allah, ini harus ada peragaannya. Ya. Peragaannya harus terjadi, itu spontan itu terjadi itu semua. Nah itu kalau nggak disadari benar kan, nanti pada akhirnya ya kembali dia akan menormalisasi kebiasaan-kebiasaannya yang membawa dia lagi menjadi ya tadi itu, meski dia sadar sebagai dia meski dia tahu dia adalah kesadaran murni, tapi perilaku dan pola pikirnya itu habit-habit egonya itu enggak diinikan dia kan gitu kan. Akhirnya terjebak dia terus di situ. Terus dia mengulang, nanti akan mengalami reversal, pengulangan terus dari situ. Maka 2 poin terakhir yang besar ini adalah ini dilatih. Kalau nggak dilatih, ya kita kasihkan itu kelas spiritual, ya, pada akhirnya ya dapat pengetahuan iya oke, ya, tapi begitu dilanda event kita akan kelabakan, ya, karena nggak dilatih ininya kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita itu tidak dievolusikan, maka dievolusikan dari sekarang. Maka saya ingatkan saya ingatkan ke diri saya juga ke sahabat di sini, bahasa mulai diperhatikan, ya, bahasa mana bahasa pikiran, ya, mana bahasa yang bermainah. Nah, kita harus latih ke bahasa yang bermainah. Itu penting ya.
penting banget saya kira ya, pengalaman saya di situ. Oh iya, kalau nggak berubah jadi program. Ya sama lah halnya kita mengalami event, kan langsung muncul itu kan reaktif karena kita nggak belajar melatih itu merubah program itu, kita anggap sebagai event yang gelap itu merampas kebebasan kita kan, atau penyiksaan dari Tuhan, atau kok gini-gini saja kan gitu kan. Itu kan jadi program itu. Jiwa itu terprogram di situ karena kebiasaan itu. Maka tadi dibilangnya itu kan kebiasaan tuh ulet dan kuat gitu loh. Nah, itu maka harus dilatih, tak bisa tuh. Dari hal-hal yang kecil dulu lah. Ya seperti tadi saya bilang itu. Yang kalau yang alhamdulillah tadi berat itu ya. Tapi harus dimulai. Tadi yang saudara saya yang ziarah ke Batam tadi itu. Dilatih dari situ. Karena itu akan membawa itu gerak jiwanya, nggak bisa itu ya kan. Dan ada rasanya terbawa itu, ada grade-nya yang berubah kan gitu kan. Ya, oke ya Mas Samim, saya kira pagi ini itu poinnya, banyak poin yang bisa kita dapat ya. Kalau dalam kelas spiritual itu kita dapat poin 1 udah lumayan hebat itu ya. Latih dapat poin 1. Poin 1 itulah membuat kita selalu baru, istiqomah. Istiqomah itu maksudnya. Kita dapat selalu baru, dapat poin 1 hari ini. Dan besok dapat lagi. Baru ya pelan-pelan diperagakan, dilatih ya. Siap. Oke Mas Samim ya, saya kira itu ini cukup ya, silakan. Teman-teman, 2 orang ya, boleh 2 orang aja cukup. Bisa resen, nanti saya buka mic-nya atau boleh via chat. Silakan teman-teman. Pada paham semua ini. Paham semua apa tidur nih Mas? Mungkin juga di sambil aktivitas juga mungkin ya. Iya lagi Bu. Oke dah kalau gitu Mas Samim, kalau nggak ada. Ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup Mas Samim. Makasih ya semuanya ya. Terima kasih untuk hari ini. Menarik sekali ya. Kita tunggu pekan depan insyaallah. Oh ya teman-teman, besok kita ada acara ya, menuju dimensi 5 dengan Bang Aswar mulai jam 9 pagi insyaallah. Bisa masih dibuka pendaftarannya. Terima kasih, kita bertemu di waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.